Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama kita merenungkan saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, kenapa? Karena ada yang bilang bahwa pergaulan itu sangat mempengaruhi. Ada banyak orang menjadi orang yang baik, tapi waktu dia salah bergaul akhirnya dia menjadi orang yang tidak baik. Haleluya. Apakah benar semuanya seperti itu? Mari kita lihat sama-sama di dalam 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Di situ dikatakan, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada sekitar 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Katakan sama-sama amin. Haleluya. Dari kisah ini kita belajar saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, seperti Raja Daud hidupnya tidak semulus seperti yang kita pikirkan ternyata. Ya, masa-masa dalam kitab ini saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana ini adalah masa-masa di mana Raja Daud sedang mengalami proses kehidupan yang begitu berat. Dia dikejar-kejar oleh seorang raja, yaitu Raja Saul, untuk dibunuh saudara terkasih. Haleluya. Dan menjadi pelarian dari sebuah kerajaan itu tidak gampang, tidak mudah saudara. Ya, intelijennya ada di mana-mana. Dia bisa ditangkap setiap saat dan setiap waktu. Dan kematian adalah upahnya. Haleluya. Makanya dengan ketakutan saudara terkasih dalam Tuhan, Daud pergi melarikan diri sejauh-jauhnya sampai ke sebuah tempat yang bernama Gua Adulam. Disitulah dia tempat untuk ngumpet. Haleluya. Tapi apa yang terjadi? Di situ juga dia ketemu dengan barisan penjahat, barisan orang sakit hati, barisan orang yang bermasalah sedang dikejar-kejar debt collector dan lain sebagainya. Haleluya. Dan akhirnya mereka bersama-sama di situ. Haleluya. Daud kita tahu dari awal dia adalah orang yang baik. Tapi waktu dia bergaul dengan orang-orang seperti itu, pikiran kita seharusnya, wah, tidak lama lagi nih Daud akan sama seperti mereka. Tapi apa yang terjadi kalau saudara baca kebenaran firman Tuhan? Ternyata justru Daud yang berhasil mentransformasi orang-orang yang ada di sana. Haleluya. Orang-orang tersebut menjadi orang-orang yang berubah total. Bahkan firman Tuhan katakan akhirnya mereka dipakai untuk menjadi pahlawan-pahlawannya Daud. Orang-orang yang gagah perkasa, perwira-perwiranya Daud, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah bukti bahwa, haleluya, karakter yang kuat bisa mempengaruhi situasi yang ada di sekitar kita. Haleluya. Waktu saudara punya karakter Kristus, hidup saudara bisa mengubahkan orang. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua belajar soal karakter hari ini. Hal yang pertama, saudara harus tahu bahwa karakter berbicara lebih dari sekedar ucapan. Haleluya. Ini terbukti saudara. Haleluya. Daud bisa mentransformasi semua orang-orang bermasalah tersebut. Haleluya. Ya. Act speak louder than word. Ya, perbuatan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Khususnya perbuatan yang sudah mengalami karakter Kristus. So, hari ini saudara terkasih dalam Tuhan, yuk miliki karakter Kristus. Karena karakter saudara akan membuat orang-orang yang ada di sekitar saudara akan mengalami Kristus. Yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, ya, haleluya. Apa yang kedua?
Ya, yang kedua adalah saudara terkasih dalam Tuhan, ya, talenta dan karunia itu tidak sama, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, karakter adalah sebuah pilihan. Haleluya. Ya, oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, kalau ini adalah sebuah pilihan, saudara yang harus memutuskan kalau saudara ingin punya karakter Kristus. Saudara yang harus memutuskan, saudara mau nggak dibentuk oleh Kristus supaya saudara mengalami keserupaan dengan Kristus. Namanya pembentukan. Tidak ada yang enak termasuk pembentukan karakter. Tapi kalau saudara ingin dibentuk memiliki karakter Kristus, saudara berkata, yes saya siap, saya mau. Dan saudara dibentuk oleh Tuhan. Saya percaya saudara akan mengalami karakter Kristus yang membuat hidup saudara akan semakin bersinar bagi kerajaannya. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ya, yang ketiga kita akan belajar bahwa karakter itu akan membawa kesuksesan seseorang langgeng. Haleluya. Karunia bisa membawa seseorang itu cepat naik. Tapi untuk mempertahankan di posisi atas itu perlu karakter yang baik. Yaitu karakter Kristus. Nah, oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan. Mumpung saudara sedang dibentuk Tuhan. Mumpung saudara sedang dibawa oleh Tuhan mulai naik. Milikilah juga karakter Kristus. Supaya apa? Waktu saudara sudah sampai puncak. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tuhan akan terus memakai saudara di topnya saudara. Tuhan akan memakai saudara di puncaknya. Bahkan pelayanan-pelayanan saudara, kehidupan saudara akan semakin maksimal. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang terakhir saya mau katakan bahwa seseorang tidak bisa sukses melampaui dari batas karakternya. Karakter seseorang menentukan kesuksesannya. Hanya orang yang punya karakter-karakter yang baik, dia akan mengalami kesuksesan seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Haleluya. Ukuran rohani harus diukur dengan karakter rohani, yaitu karakter Kristus. Saudara ingin sukses di pandangan Tuhan, maka karakter itu yang akan membawa saudara sampai top level. Ya, jadi saya mau katakan, mari setiap kita warga kerajaan, di tahun yang baru, di musim yang baru, milikilah karakter Kristus. Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa. Tuhan, dalam nama Yesus, setiap kami sepanjang hidup kami akan mengalami terus pembentukan karakter. Karakter Kristus harus ada dalam hidup kami karena ini adalah goal hidup kami untuk kami menjadi serupa segambar seperti Engkau. Tolong kami, mampukan kami untuk terus dibentuk. Kami mau karena kami tahu bahwa di saat kami mengalami keserupaan dengan Kristus, Tuhan yang adalah Raja akan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.